Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya di platform Udemy dengan judul pelatihan yaitu Requirement Engineering, Software Engineering. Dan ini adalah part keempat. Dan yang saya pelajari di part keempat ini adalah section ke-7 dan ke-8 yaitu tentang requirement documentation dan requirement validation. Requirement documentation berisi tentang requirement documentation introduction, detail versus simplified requirement document, kemudian tentang creating a simplified requirement document, creating di SRS atau software requirement specification, kemudian ada properties of single requirement atau whole requirement document juga ada. Kemudian tentang sistem requirement specification. Kemudian di section 8 ada requirement validation yang berisi tentang requirement validation introduction, requirement review, prototyping, modal validation, acceptance test, dan diakhiri dengan quiz. Oke, kita mulai presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Bayulana Ladar Habibullah dengan NRP 5026211098. Di sini saya akan menjelaskan tentang software requirement engineering part keempat. Main topik dari presentasi kali ini adalah membahas tentang requirement documentation, lalu yang kedua tentang requirement validation. Yang pertama, apa itu requirement documentation? Nah, requirement documentation adalah dokumen yang mendefinisikan persyaratan produk tertentu, termasuk tujuan, fitur, fungsionalitas, dan perilaku produk. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi tim bisnis dan teknis untuk membantu membangun, meluncurkan, atau memasarkan produk. Nah, berikut adalah komponen-komponen yang wajib ada dalam requirement documentation, yaitu yang pertama adalah tujuan atau sasaran. Bagian awal dokumen adalah sasaran dan tujuan yang menggambarkan dengan jelas produk yang akan dibuat. Kemudian yang kedua ada persona pengguna, di mana bagian ini akan membantu menciptakan individu hipotesis yang cocok dengan audiens yang diinginkan. Hal ini akan membantu untuk menentukan siapa pengguna produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada user story. Nah, di bagian ini harus fokus pada fungsi utama yang dapat dilakukan pengguna Anda dengan produk. Cerita pengguna adalah deskripsi singkat tentang fitur yang dinarasikan dari perspektif persona pengguna Anda. Kemudian yang keempat ada wireframe, di mana wireframe adalah semacam cetak biru yang menunjukkan tata letak halaman yang menguraikan ukuran dan penempatan elemen dan fitur pada halaman. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria rilis. Kriteria rilis ini adalah daftar prasyarat yang harus dipenuhi oleh produk agar siap untuk rilis publik. Fitur terpenting dari kriteria rilis ini adalah bahwa hal itu perlu ditinjau dan disetujui oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder dan kepentingan internal. Kemudian tentang detail versus simplified requirement documentation. Nah, manfaat detail requirement documentation terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan penambahan persyaratan di akhir proyek, kemudian menyediakan dasar untuk perencanaan dan pelacakan proyek. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang kuat kepada pengembang untuk mendasarkan desain dan kode mereka. Kemudian yang keempat, menyediakan penguji dengan dasar perilaku yang diharapkan dari sistem. Kemudian yang kelima, menyediakan pengguna yang dengan apa yang diharapkan dari sistem. Kemudian berikutnya memberikan dasar untuk penulisan teknis untuk mulai mengerjakan dokumentasi perangkat lunak, dan yang terakhir ada jejak audit. Kemudian kekurangan dari detail requirement documentation adalah menghabiskan lebih banyak waktu, di mana karena kegiatannya sangat detail, jadi otomatis waktu yang digunakan juga akan meningkat sesuai dengan detail dari pekerjaan tersebut. Kemudian tentang pemeliharaan, semakin detail, semakin banyak job desk yang harus dikerjakan, maka pemeliharaannya juga harus semakin bertambah dan
berkembang. Kemudian adalah masalah teknis yang tidak perlu, kemudian tentang perubahan yang tidak dapat dihindari, kemudian ada keterbatasan kreativitas pengembang dikarenakan eh, suatu proses itu sudah didetailkan, jadi kreativitas mungkin dibatasi. Kemudian yang terakhir ada over specifying. Dan selanjutnya ada manfaat dari simplified requirement documentation. Tadi kita sudah membahas tentang specified, sekarang kebalikannya yaitu simplified. Di mana keuntungan atau manfaat yang pertama, kita bisa menghabiskan waktu lebih sedikit karena yang dibuat adalah sesuatu yang simple atau yang bukan kompleks ya. Kita cenderung mengerjakannya dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian yang kedua ada kreativitas tinggi dalam pengembangan karena tidak didetailkan. Jadi kreativitas dari pengembang itu bisa digunakan secara optimal. Kemudian yang ketiga kita bisa meningkatkan moral pengembang karena kita tidak dibatasi oleh sesuatu yang detail, maka untuk pengembang dari suatu engineer kita bisa diberi kreativitas yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, kekurangan dari simplified requirement documentation. Yang pertama, penghilangan persyaratan utama. Kemudian yang kedua, pengembang dapat membuat keputusan yang salah. Kemudian yang ketiga, tidak mudah bagi penguji untuk membuat kasus uji menggunakan yang disederhanakan. Kemudian yang terakhir, lampiran pengembang ke fitur yang diimplementasikan. Kemudian membuat simplified requirement documentation. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menjaga persyaratan seminimal mungkin dengan hanya mendokumentasikan persyaratan penting. Dari perspektif pelanggan, itu akan memberikan ruang bagi pengembang untuk mengisi celah dalam persyaratan. Pendekatan ini hanya akan berhasil jika Anda memiliki persyaratan yang fleksibel dan pelanggan yang fleksibel memahami apa yang ingin Anda capai. Nah, idenya di sini adalah untuk mendokumentasikan apapun yang menambah nilai pada proyek Anda. Anda mungkin pernah mendengar dari Agile, Manifesto, tetapi sangat masuk akal di sini. Hanya dokumen apa yang menambah nilai proyek Anda. Ketika Anda menulis bagian dokumen yang panjang atau bahkan sebuah paragraf, tanyakan pada diri Anda, apakah benar-benar perlu melakukan hal ini? Siapa yang akan mendapat manfaat dari dokumentasi ini? Jika jawabannya tidak untuk kedua pertanyaan tersebut, dokumentasi ini tidak memiliki nilai dan sebaiknya Anda tidak menghabiskan waktu untuk menulisnya. Kemudian ada tentang software requirement specification atau SRS. Nah, SRS ini adalah sebuah dokumen yang menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien dan hal-hal yang dapat disediakan oleh vendor atau perusahaan yang outscore. Di dokumen SRS bisa dianggap sebagai dokumentasi perjanjian tertulis yang mencakup detail aplikasi yang dikerjakan. Sebagaimana dokumen-dokumen lain yang berisikan penjelasan detail mengenai hal yang akan dikerjakan, dokumen SRS juga dapat membantu pihak ketiga memperkirakan biaya dan waktu pengerjaan. Dokumen ini juga dapat membantu kepada developer dari pihak ketiga untuk menemukan teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, biasanya dokumen SRS ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama itu ada project overview, kemudian ada tujuan dari software yang akan dikembangkan, kemudian yang ketiga ada deskripsi software secara keseluruhan, yang keempat berbagai fungsionalitas yang ada di dalam sistem, kemudian ada performa software dalam tahap produksi atau production stage, kemudian ada kebutuhan non-fungsional dalam sistem, kemudian ada external interface atau hubungan interaksi software dengan perangkat yang lain, kemudian ada batasan yang akan didesain dan digambar dan dijalankan oleh sistem. Nah, kemudian ada sistem property of the requirement document yang mencakup sistem requirement specification, di mana seperti yang telah kita ketahui sebelumnya ya, sebuah sistem biasanya merupakan solusi yang lebih kompleks yang terdiri dari beberapa aplikasi perangkat lunak yang berinteraksi
kemudian perangkat keras, perangkat, dan sistem eksternal lainnya. Proyek sistem biasanya memerlukan spesifikasi persyaratan sistem yang terpisah untuk menggambarkan sistemnya. Nah, spesifikasi persyaratan sistem berfokus pada keseluruhan sistem seperti spesifikasi perangkat keras, spesifikasi jaringan, dan hubungan antara komponen perangkat lunak yang berbeda yang mewakili sistem dan sumber eksternal. Nah, persyaratan perangkat lunak biasanya diturunkan dari persyaratan sistem dan kemudian persyaratan untuk setiap komponen perangkat lunak ditentukan. Dokumen persyaratan sistem harus mengikuti semua pedoman yang eh, disebutkan saat berbicara tentang dokumen persyaratan perangkat lunak. Nah, misalnya dokumen tidak boleh menyarankan teknologi atau arahan khusus tentang cara untuk melanjutkan proyek. Spesifikasi persyaratan sistem umumnya ditulis oleh arsitek sistem berdasarkan yang pertama itu informasi dari pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian tergantung pada proyeknya. Penulis utama mungkin seorang penulis teknis atau bahkan seorang pengembang perangkat lunak. Kemudian ada requirement validation. Nah, setelah spesifikasi requirement berhasil dibuat, yang perlu dilakukan ada dua tugas, yaitu validation atau validasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis. Kemudian yang kedua ada verification atau verifikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan customer atau user sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirement. Kemudian ada requirement review, di mana requirement review ini adalah tinjauan persyaratan eh, perangkat lunak untuk membuat industri ini ramah pengguna untuk semua. Mengapa tinjauan kebutuhan dilakukan? Nah, perangkat lunak saat ini canggih sehingga tindakan peninjauan kebutuhan menjadi lebih penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pengerjaan tinjauan persyaratan membantu untuk mengintip dengan jelas ke dalam ruang industri perangkat lunak. Kemudian tinjauan persyaratan meminta perhatian pada satu-satunya kesempatan untuk menemukan ulasan berkualitas. Jadi mengingat ada masalah dan solusi untuk semuanya. Tinjauan persyaratan membutuhkan kinerja yang baik. Pentingnya melakukan tinjauan persyaratan adalah kinerja tinjauan persyaratan membantu memancarkan data yang tepat dan benar. Kemudian konsumen dan pengguna. Ini membantu untuk melakukan tur singkat dari proyek yang ada untuk melihat apakah itu berjalan ke arah yang benar atau tidak. Ini membantu untuk memberikan instruksi praktis dan membantu membuat keputusan yang sesuai. Kemudian ada prototyping. Nah, prototype atau prototipe dalam bahasa Indonesia adalah sebuah metode dalam mengembangkan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Prototipe buat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga pengembang produk dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan fitur lain ke dalam produk dan merilis produk. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses pengembangan produk dengan cara mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk. Selain itu, penggunaan prototipe dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur untuk melengkapi produk. Nah, ada banyak manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapatkan saat menggunakan sistem prototyping ini. Berikut adalah manfaatnya. Saya akan bahas yang pertama itu dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. Yang pertama adalah kita dapat menekan biaya dan menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Dengan begitu, sumber daya yang tersisa dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Nah, manfaat yang kedua yaitu dengan memanfaatkan sistem prototyping, kita dapat mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Sehingga kita dan tim kita dapat mengetahui apa saja prioritas dan kebutuhan pengguna. Dengan begitu, proses pengembangan produk akan berlangsung lebih cepat. Kemudian yang ketiga, menjadi acuan untuk mengembangkan produk.
Selanjutnya, model prototipe dapat menjadi acuan atau patokan kamu dalam mengembangkan sebuah produk. Nah, kamu juga bisa menggunakan prototipe untuk menemukan kekurangan dan mencari solusi untuk membuat produk kamu menjadi semakin baik lagi. Kemudian yang keempat, dapat menjadi bahan presentasi terakhir. Kamu dapat menggunakan prototipe untuk mempresentasikan produk yang akan kamu luncurkan. Dengan adanya prototipe akan memudahkan audiens mendapatkan gambaran tentang produk yang akan diluncurkan. Kemudian ada acceptance test, di mana acceptance testing adalah tahap final dari pengujian suatu software sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Acceptance testing memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan pengguna software atau aplikasi persyaratan serta tahap bisnis yang dilakukan demi menentukan apakah sebuah sistem sudah cukup mumpuni kemampuannya dari kriteria desain awal. Nah, acceptance testing ini memiliki manfaat untuk meyakinkan pengguna atau pelanggan dari aplikasi atau software apakah sistem dapat diterima dengan baik atau tidak. Nah, sebelum melakukan acceptance testing, para developer akan melakukan unit testing, integration testing, dan system testing. Bisa dikaitkan bahwa acceptance testing merupakan bentuk kesepakatan resmi antara pembuat dan pengguna dari sebuah aplikasi. Pengujian ini membentuk metode yang sederhana untuk memastikan apakah program yang dia sudah memadai spesifikasi yang dari awal sudah bisa kita lihat. Jika ada program yang tidak lolos pada acceptance testing, maka software uh, tidak memenuhi spesifikasi meskipun maaf, meskipun ada beberapa spesifikasi lain seperti dokumentasi, kemudian percobaan dari pengguna yang tidak diuji. Kemudian kriteria acceptance testing yang pertama yaitu tentang kelengkapan dan fungsi aplikasi maupun sistem. Kemudian ada integrasi data, kemudian ada konversi data, kemudian ada penggunaan aplikasi atau sistem dan juga kinerja. Kemudian ada kerahasiaan data, kemudian ada kemampuan upgrade, skalabilitas, dan dokumentasi. Kemudian di atribut dasar acceptance test itu ada introduction, acceptance, test kategori, operation environment, test case ID, test title, test objective, test procedure, test schedule, dan resources. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk part uh, part 4 ya ini ya. Dan untuk part 5 akan segera saya buat dan saya pelajari terlebih dahulu karena keterbatasan waktu untuk presentasi, maka presentasi ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.